Teman-teman lihat lendirnya. Tuh. Tuh, lendirnya tuh. Sangat menjijikan tapi Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RB Reptile Channel. Nah, kali ini gua mau edukasi lagi nih. Tapi kita mereview satu spesies yang di luar dari herpetofauna atau hewan melata. Nah, kali ini gua ada kiriman satwa yang aneh, menjijikan, berlendir, memiliki cangkang dari salah satu channel YouTube teman di Indramayu, dari Zidan, yang memiliki channel, nama channelnya adalah Satwa Sunda. Nah, ini channelnya teman-teman. Ya, nih channelnya. Jangan lupa di subscribe ya, Satwa Sunda. Nah, itu kiriman dari dia. Ini hewannya, dia minta dijelaskan dan direview kelanjutan dari channelnya dia. Jadi kita akan sedikit mereview tentang hewan ini. Oke, nah hewan ini berlendir dan dia mungkin berjenis kelamin seperti cacing ya, hermaprodit. Jadi bisa menjadikan dirinya jantan atau menjadikan dirinya betina. Jadi tidak ada jantan dan betina permanen. Langsung aja kita keluarin hewannya. Dia dari kelompok moluska ya, moluska dari famili Chemaedae ya, kalau nggak salah sih. Pleset dikit nih gua. Nah, ini binatangnya ya, ada di depan gua. Kita coba ambil beberapa dulu ya. Kayak semua lah. Wah, ada yang nempel di sini teman-teman. Tuh. Tutup dulu, ada copot. Wah, dia pipis. Biar dia jalan dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah siput cangkang putih ya, atau Ampidormus palaceus. Bener palaceus ya? Iya benar. Ya pokoknya itulah Ampidormus atau palaceus. Nah, ini termasuk jenis siput darat ya, siput darat yang langsung bernafas menghirup udara luar teman-teman. Nah, jenis moluska rata-rata memang memiliki cangkang seperti ini, tapi ada juga siput yang tidak memiliki cangkang. Dan jenis siput ini bukan invasi seperti keong mas ya, yang datang dari negara lain, tapi siput ini asli Indonesia teman-teman. Dan dia lebih dominan ditemukan di darat, bukan di air seperti siput-siput pada umumnya ya, seperti tutut ataupun keong mas. Nah, tapi ini masih kerabat dekat dengan bekicot atau keong racun teman-teman. Masih ingat video keong racun? Yang dulu dua cewek viral. Nah, ini saudaranya teman-teman, si Ampidormus palaceus ya. Nah, ini nama latin spesies dari genus Ampidormus. Nah, dia juga memiliki beberapa kerabat lain. Ada si cangkang hijau dan ada juga si cangkang yang berwarna bermotif teman-teman. Nah, populasi siput ini juga ada yang terancam punah. Kenapa? Karena cangkangnya biasa dimanfaatkan untuk perhiasan atau jewelry ya, atau pernak-pernik ya. Nah, ini dia belum pada bangun nih, biar dia bangun dulu. Kita tes. Taruh tangan saya biar dia bangun. Nah, sabar ya teman-teman, tunggu dia bangun. Kemarin dia di tangan gue gini langsung bangun loh. Jangan-jangan dia lupa bernapas. Enggak sih, pasti pada hidup. Saya di sini pada nempel. Nah, saya dikasih nih sama Satwa Sunda teman-teman. Ada 7 ekor. Ya, ini 5, 2 di bawah. Ya, nah ini sudah mulai bangun nih. Sini. Nah, bentuknya mirip banget sama keong racun ya, memiliki beberapa tentakel di depan mukanya ya. Tuh, ya kan, ada tentakel mata dan tentakel peraba makanan. Nah, ini kalau kita colek lihat baik-baik. Tung. Nah, dia masuk. Nah, keluarga siput juga ada yang tanpa cangkang teman-teman, dan juga ada juga siput-siput laut yang banyak memiliki racun di bagian tubuh, bagian dorsal atau bagian atasnya ya. Tapi untuk si siput putih ini atau siput darat ini, dia tidak memiliki racun teman-teman ya. Jadi memang aman, tapi kita tidak tahu untuk dikonsumsi ya, karena saya juga belum pernah membuktikan
kalau bekicot ini bisa dikonsumsi atau dimakan atau tidak. Keong racun bisa, asal pengolahannya benar ya, karena ada juga kalau pengolahannya belum matang banget malah menjadi racun teman-teman. Nah, jadi ini masih sangat dekat kerabatnya dengan si keong racun yang ada di rumah teman-teman. Dan sekarang siput tengah dalam tren pemeliharaan ya. Dia jadi pets atau hewan peliharaan. Banyak breedernya sekarang di Indonesia karena breeding binatang ini cukup gampang, tidak perlu menjodohkan jantan dan betina karena mereka bisa memilih jenis kelaminnya sendiri mau jadi jantan atau jadi betina teman-teman. Disebutnya hermaprodit seperti cacing ya. Tapi kalau sendirian nggak tahu ya bisa nelor atau enggak. Dia biasanya tetap harus pasang, tapi nanti salah satu akan mengalah menjadi jantan ataupun menjadi betina. Nah tuh, nah ini yang aktif aja ya, kita taruh tangan, yang masih bobok kita geletakin di bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, dia ketika berjalan dia akan meninggalkan lendir seperti ini tuh. Ya, tuh lendirnya. Nah, ini lendir yang keluar dari kaki-kaki tentakel bagian bawahnya teman-teman. Sebagian orang mungkin menganggap hewan ini sangat menjijikan karena dia selalu becek ketika jalan atau selalu meninggalkan lendir ya teman-teman. Sebenarnya itu juga difungsikan dia untuk membantunya berjalan karena tubuhnya terus mengeluarkan cairan. Ya, mungkin teman-teman yang tahu cairan apa namanya mau komen di bawah. Ya, ini thank you banget Satwa Sunda udah ngirimin gua spesies siput lucu yang berwarna putih. Dan lihat teman-teman, ini ada garis kuning di bagian dorsal badannya ya, bagian atas. Kemudian struktur tubuhnya lebih dominan memiliki warna abu-abu dan ada list kuning terang ya. Ada list kuning terang. Tuh di sini. Tuh. Dan dia cangkangnya sepertinya lebih tebal dari cangkang keong racun teman-teman. Karena di bibir cangkangnya pun dia memiliki lipatan di sini. Ya, ini cukup keras. Nah teman-teman, ini juga gampang banget memeliharanya. Biasanya diberi pakan timun ataupun sayur mayur ya teman-teman. Karena sebagian orang menganggap hewan ini adalah hama karena merusak pertanian, buah-buahan, dan perkebunan. Tapi sebenarnya dia diciptakan tidak mungkin tidak ada maksud oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia tetap terpengaruh dalam sebuah rantai makanan yang tersusun rapi. Jadi tidak mungkin satu susunan rantai makanan itu dapat merusak ekosistem lainnya ketika tidak ada perusakan atau satu rantai makanan yang terputus ya. Jadi sebenarnya dia diciptakan juga tidak mungkin hanya dilahirkan sebagai hama, itu nggak mungkin, pasti ada manfaatnya. Dan ketika makanannya di hak alam itu masih tersedia, nggak mungkin dia masuk ataupun merusak perkebunan ya, meskipun dia sangat suka kangkung dan sawi ataupun timun teman-teman ya. Nah ini gue udah sediain tempat di belakang, gue mau pindahin dia dari sini karena dia siput darat, tapi gue tetap ngasih sedikit becekan ya di di alasnya. Ini gue pakai pasir malang sama pasir batu kali, dan ada beberapa bibit toge yang udah numbuh. Itu sebenarnya toge jatuh terus numbuh teman-teman. Kita langsung aja, yuk kita masukin ini. Nah teman-teman, ini tempatnya sudah tersedia ya. Nah gue pakainya gini, di sini ada sedikit air yang agak dalam, ada ikan gapi atau sisik benyik kalau orang Betawi bilang, atau orang Depok bilang karena gue orang Depok. Nah terus ini ada toge dan ada tanah merah, ini ada jangkrik karena adanya tempat hewan lain. Nah kita coba langsung aja taruh dia di sini. Nah ketika dipindahkan dia pasti merasa terancam dan masuk. Nah teman-teman lihat lendirnya, tuh lendirnya tuh. Sangat menjijikan, tapi sebenarnya tidak menjijikan karena dari makhluk hidup, kecuali dia pup atau kotoran ya. Nah kita pindahin lagi. Nih saudaranya. Kita masukkan di sini. Nah, ini ada satu yang agak kecil. Teman-teman lihat, dia punya motif sedikit bercak di badannya. Ini ada ini sedikit bercak di sini, ini bercak di sini tuh. Nah teman-teman, ini adalah Amphidormus palaceus atau siput cangkang putih, siput darat ya, bukan siput air. Thank you banget Satwa Sunda udah ngasih gua moluska yang emang pengen banget gua keep. Gue pengen lihat ngetes bagaimana tingkah lakunya, cara hidupnya, cara dia makan, cara berkembang biak. Nah nanti itu akan jadi catatan RB Reptile Channel teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like dan komen tuh si Satwa Sunda. Thank you banget untuk Zidan Indramayu ya, kalau nggak salah Indramayu ya.
Terus semangat juga bikin kontennya dan tetap mengedukasi teman-teman semua biar semua orang tahu bagaimana satwa liar sesungguhnya, dan kita harus menjadi pemelihara satwa liar yang bijak. Jangan serakah teman-teman, karena keserakahan itu bisa merusak ekosistem dan habitat sebuah lingkup hidup atau ekosistem sebuah satwa liar, ruang hidup satwa liar. Aku belibet banget nih gara-gara pertama kali ngangkat keo racun. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe RB Reptile Channel. Dan ini kameramen gua kayak animal teman-teman. Teman-teman pasti harus subscribe kayak animal juga. Mau gua di browsing. Sampai sini dulu edukasi kali ini tentang Mollusca, sehewan berlendir yang menjijikan tapi sebenarnya dia cukup cantik ketika dirawat dan memiliki tempat yang indah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe RB Reptile Channel. Sampai sini dulu. Waalaikumsalam.